Saudara-saudari yang terkasih, salam damai, salam sukacita Natal bagi kita semua. Menurut kalender liturgi Gereja Katolik, liturgi pada saat ini ada pada masa Natal. Maka dalam warta Injil ini, saya memberikan katekese atau renungan singkat tentang relevansi sukacita Natal dalam kehidupan kita umat Kristiani. Kehadiran Kristus adalah bukti kasih Allah kepada kita manusia. Kita dapat bandingkan Yohanes 3 ayat 16. Allah secara langsung menyapa kita manusia melalui putranya yang hadir di dunia. Secara teologis, kedatangan Yesus pertama ketika sabda sudah menjadi daging atau manusia dalam fisik. Kedatangan Yesus yang kedua kalinya pada akhir zaman. Dalam tenggang waktu antara dulu dan akhir zaman, ia hadir atau turun dalam roh. Maka sebenarnya kita tetap dalam Adventus atau Natal yang artinya kita dalam kehadiran. Hal ini mau menunjukkan Allah yang selalu ada bersama umatnya, baik dulu, sekarang, dan masa mendatang, yaitu pada akhir zaman. Apa makna kelahiran Kristus bagi kita umat Kristiani? Kita akan melihat dari sudut pandang Injil Sinoptik, khususnya pengarang Injil Lukas dan Matius. Kisah kelahiran Yesus yang ditampilkan oleh pengarang Injil Lukas dan Matius memberi beberapa gambaran makna kehadiran Yesus ke dunia. Makna tersebut tidak lepas dari eksistensi Yesus sebagai manusia sekaligus sebagai anak Allah yang datang ke dunia. Adapun makna kelahiran Yesus ke dunia yang dikisahkan oleh pengarang Injil Lukas dan Injil Matius adalah sebagai berikut. Pertama, Yesus Kristus lahir di kandang domba Bethlehem atau Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Pengarang Injil Lukas mengisahkan Yesus lahir dalam rupa seorang bayi oleh seorang wanita yaitu Maria. Hal ini memperlihatkan eksistensi Yesus sebagai manusia. Filipi 2 ayat 11. Kelahiran Yesus dengan menjadi manusia tidak terpisah dari umatnya. Artinya Allah melalui Yesus selalu hadir atau ada bersama umatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, Kristus adalah anak Allah yang menjadi manusia. Pengarang Injil Matius mengisahkan bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus, Matius 1 ayat 18. Dari sini dapat dipahami bahwa anak Allah yang menjadi manusia merupakan inisiatif Allah untuk menjangkau kehidupan manusia. Dengan kata lain, Yesus adalah karya Allah yang berarti Yesus adalah intervensi Allah. Hal ini memperlihatkan bahwa Yesus adalah Allah yang sempurna. Ibrani 4 ayat 15. Allah menjadi manusia lemah agar secara langsung dapat tinggal bersama umat. Hal ini juga dipertegas oleh Injil Matius ayat 1:23. Keberadaan Yesus sebagai Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Ketiga, pemberitaan kelahiran Yesus kepada para gembala. Pengarang Injil Lukas mengisahkan bahwa malaikat menyampaikan kabar kesukaan besar bagi para gembala. Para gembala merupakan gambaran kehidupan orang kecil dan sederhana. Hal ini mau memperlihatkan bahwa makna kelahiran Yesus membawa sukacita bagi semua orang, secara khusus bagi orang-orang kecil, susah dan tidak diperhitungkan. Keempat, kedatangan orang-orang Majus dari timur. Orang Majus atau ketiga raja adalah orang asing yang datang untuk menyaksikan kelahiran Yesus. Pengarang Injil Matius mengungkapkan kedatangan Majus sebagai pertanda bahwa di dalam Kristus nubuat-nubuat perjanjian lama tergenapi. Kita dapat
Lihat dalam Mazmur 72 ayat 10. Bangsa asing mendahului Yahudi yang berarti orang kafir lebih menerima Kristus dari orang Yahudi. Dalam sukacita ketiga orang Majus menyembah dan mempersembahkan emas, kemenyan, dan mur. Hal ini memperlihatkan bahwa mengakui Kristus sebagai Raja berarti harus memiliki kerelaan untuk berkorban bagi Dia. Relevansi sukacita Natal dalam kehidupan umat Kristiani. Yang pertama itu menghadirkan sukacita bagi yang susah. Setiap orang memiliki cara tersendiri untuk mengekspresikan apa yang dirasakan dan apa yang dialami. Ada yang mengekspresikan dengan cara bersyukur dan ada yang mengekspresikan dengan cara berbagi kepada sesama. Seperti diperlihatkan para gembala dan orang Majus yang mengalami sukacita Natal ketika menyaksikan kelahiran Kristus. Para gembala setelah menyaksikan kelahiran Kristus kembali dengan pujian dan kemuliaan yang ditujukan kepada Allah. Orang Majus setelah menyaksikan kelahiran Kristus kembali dengan membagikan persembahan emas, kemenyan, dan mur. Para gembala dan orang Majus adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk menyaksikan kelahiran Yesus. Para gembala merupakan gambaran orang yang susah dan sederhana. Orang Majus adalah gambaran orang asing yang dipilih Allah untuk menyaksikan kelahiran Kristus. Dari sini dapat dipahami bahwa sukacita Natal menjangkau pelbagai dinamika kehidupan manusia dan tidak dibatasi oleh kelompok atau jabatan tertentu. Relevansi sukacita Natal bagi kita adalah menghadirkan sukacita Natal dengan cara memuji, memuliakan Allah, dan berbagi kepada orang yang membutuhkan. Yang kedua, solider dalam kehidupan bersama. Kehadiran Yesus ke dunia merupakan inisiatif atau kehendak Allah. Allah solider atau peduli terhadap keprihatinan yang terjadi dalam kehidupan umat manusia. Allah yang solider mengantar umat Kristiani pada sukacita Natal. Hal ini memperlihatkan kepada kita bahwa sukacita Natal dapat kita alami melalui sikap solider terhadap sesama. Artinya, dengan bersikap solider terhadap yang lain, kita telah menghadirkan sukacita Natal. Sikap solider dapat kita wujudkan melalui perbuatan baik terhadap sesama. Perbuatan baik dapat kita aplikasikan melalui keterlibatan kita sebagai keluarga, gereja, dan masyarakat. Dalam lingkup keluarga, misalnya membangun keakraban dengan masing-masing anggota keluarga. Dalam lingkup gereja, misalnya memperhatikan persoalan yang dihadapi oleh gereja. Dalam masyarakat, misalnya memperhatikan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Yang berikut adalah kerendahan hatian dalam pelayanan. Allah merendahkan diri melalui kerelaan untuk menjadi manusia, bahkan lahir di kandang domba. Allah yang maha kuasa dan maha besar memilih menjadi manusia melalui Yesus untuk secara langsung menyapa kita umat yang dicintainya. Merendahkan diri merupakan perwujudan karya Allah dalam kehidupan manusia. Misi terlaksana karena Allah merendahkan diri dengan cara lahir dalam rupa seorang bayi. Hal ini memperlihatkan kerendahan hatian mengantar apa yang menjadi kehendak Allah. Melalui perwujudan kehendak Allah, manusia mengalami sukacita. Relevansi sukacita Natal bagi umat Kristiani adalah rendah hati dalam pelayanan. Kerendah hatian merupakan cara untuk mewujudkan kehendak Allah. Allah menghendaki agar umatnya menjadi pewarta kabar sukacita dan bersukacita sebagaimana itu terlaksana dalam diri Yesus yang hadir, yang lahir ke dunia. Sebagai umat Kristiani, semestinya kita memiliki sikap rendah hati, bahkan merendahkan diri untuk sesuatu yang lebih baik
yakni menghadirkan Allah melalui sukacita. Saudari-saudari yang terkasih, Yesus adalah sukacita yang dilahirkan di palungan oleh perawan Maria. Kelahiran Yesus memberi makna bagi segala bentuk perjuangan umat Kristiani dalam menghadapi berbagai persoalan. Sukacita yang adalah Yesus sendiri memampukan umat Kristiani hidup di tengah-tengah dunia yang relatif berubah. Hadir sebagai pembawa kabar sukacita dan sekaligus menjadi sukacita itu sendiri adalah kesempatan berahmat bagi kita umat Kristiani. Dengan menjadi kabar sukacita dan pewarta sukacita, kita ikut ambil bagian atau terlibat dalam misi Yesus. Dengan sendirinya, keterlibatan kita baik melalui doa, ungkapan syukur, dan perbuatan kasih atau perbuatan baik membawa kita pada sukacita sejati, yakni Yesus sendiri.